Ilmu nurun, buka jalan menuju ridha ilahi, agar hidup terarah sampai akhir nanti. Jadi tidak ada yang bagaimana sih sehat batin itu? Nah, kita tarik sejarahnya dulu. Antumul umarohu. Kalian itu adalah pemimpin. Nah, itu pertamanya. Masa pemimpin cacat batin? Bingung yang dipimpin kayak imam. Jadi imam takbir nggak beres-beres, takbir nggak jadi lagi, takbir nggak jadi lagi. Nanti makmum dia bisa ngoal bareng, rek ngoal. Nah, gitu. Jadi imam yang cacat nggak jadi, kasihan. Antumul umarohu, kalian adalah pemimpin. Umaro itu yang memberi perintah, ya. Yang memberi perintah. Kalau di kitanya mungkin pemerintah, gitu. Pemerintah lah kalau di kita. Nah, ini lagi bicara tentang pribadi-pribadi. Kalian adalah pemimpin-pemimpin. Wa ghairukum, dan selain kalian, minal umami, berupa umat-umat, adalah ar-ra'iyatu, rakyat yang dipimpin. Nah, begitu. Jadi selain kita itu adalah yang dipimpin. Makanya ada kalimat kullukum ro'in, ya. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Nah, gitu, yang nantinya akan dimintai tanggung jawab. Nah, makanya harus dibekali. Masa ada pemimpin nggak sehat artinya? Nah, itu. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Itu aturannya berubah-ubah. Yang dipimpin bingung. Itu namanya tidak sehat batinnya. Terus bagaimana ciri orang yang tidak sehat batinnya? Madum tak qaidan fi baiti nafsika wa hawaka wa tab'ika la tasif. Nah, itu pertama. Jadi madum tak qaidan. Madum tak qaidan. Ayo Pak, monggo. Salat Pak. Qaidan. Selagi qaidan itu arti aslinya duduk. Selagi engkau duduk fi baiti nafsika, di dalam rumah nafsumu. Maksudnya apa? Rumah itu tempat istirahat, ya. Tempat yang betah. Jadi yang dimaksud selagi engkau duduk di rumah nafsumu, maksudnya mengikuti, mengikuti ajakan-ajakannya. Nah, nyaman gitu. Hanya kalimatnya pakainya rumah. Wahawaka, dan keinginan-keinginanmu. Watobaika, dan watak burukmu. La tasihu, maka kau tidak sehat batinnya. Jadi orang yang tidak sehat batinnya itu orang yang betah mengikuti hawa nafsu. Makanya nafsu itu kan harus dididik kan. Nah, harus didik gitu. Kita itu harus ada di kelas berapa gitu. Ada kelas 1 amarok, kelas 2 lawama, kelas 3 mulhama, kelas 4 mutmainah, kelas 5-nya rodiyah, kelas 6-nya matiyah, kelas 7-nya hamilah. Nah, itu. Jadi kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu, akhirnya duduklah kita di situ. Ya, disebut tidak sehat
gitu. Sebab dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti tabiat buruknya. Nah, itu yang disebut tidak sehat ya. Jadi seseorang disebut batinnya sehat ketika keluar dari rumah nafsumu, tidak nyaman mengikuti, keluar dari keinginan-keinginan, pengen marah, ceplak, gitu. Pengen tidur, padahal lagi kerja gitu kan. Padahal lagi kerja, pengen tidur, ikutin aja. Nah, itu namanya orang tidak sehat. Orang lagi kerja tidur. Gitu. Makanya orang soleh itu kalau tidur, kalau nggak ngantuk nggak tidur. Artinya tidak merencanakan tidur gitu. Kita kan sering merencanakan tidur nyenyak, gitu kan, tidur enak. Ngerti maksudnya? Saya pengen tidur di hotel A. Itu namanya merencanakan tidur enak. Orang soleh nggak terjadi. Maksudnya Ustaz, orang soleh nggak tidur di hotel, bukan begitu maksudnya. Jadi orang soleh itu kalau tidur, kalau sudah berat, juga betul-betul ngantuk berat. Nah itu. Iya. Jadi udah lelah, udah lelah, betul-betul lelah, barulah magoler. Magoler itu bahasa apa? Jadi tidak ada rencana untuk tidur di mana, enggak ada. Ya. Kalau kita kan masih ada rencana ya. Saya pengen ke Bali, nanti tidur di hotel mana, gitu ya. Nah itu. Jadi tidak mengikuti nafsunya, keinginannya, dan tabiat buruknya. Pak, lama baru ketemu. Yang kemarin saya tanya. Iya. Ya. Siap ya. Itu masih Pak kertasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, monggo Pak. Ma dumta munazi'an lil khalqi fi ma fi aidihim mustajliban lahu biriyaika wa nifaqika la sihhata laka. Nah ini. Madum tak selagi engkau munazi'an lil khalqi fima fi aidihim. Jadi selagi engkau munazi'an, munazi'an itu merebut, ya, ingin merebut lil khalqi, kepunyaan orang lain, fima fi aidihim, dalam tangan-tangan mereka. Jadi orang yang tidak sehat hatinya itu, dia punya keinginan untuk merebut sesuatu yang ada di orang lain. Nah, gitu. Nah, seseorang sepertinya nih gampang banget nih naik jabatannya nih. Saya kok tetap aja, gimana caranya? Datanglah ke dukun. Nah, apalagi. Ya. Jadi selagi kita masih ingin merebut milik orang lain, gitu. Ya. Padahal kita yakin bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya kan? Kalau itu milik kita pasti nyampe. Begitu jadi dengan musibah. Kalau musibah itu milik kita, didoain, disodakohin, tulak balak kan? Sodako itu tulak balak, gitu kan? Untuk menolak bencana, gitu kan? Itu sodako. Kemudian berdoa gitu, agar tidak terjadi musibah. Gitu. Tetap ketika musibah itu miliknya, itu pasti terjadi. Terus percuma dong Ustaz dengan doa, dengan sodako. Enggak percuma. Ketika kita berdoa sebelumnya, ketika dibarengi dengan sodako, maka ketika terjadi musibah itu, justru dia akan menjadi ridho. Surga itu kan ada dua ya, ada surga di akhirat yang dijanjikan, ada surga di dunia, yaitu yang dianugerah.
Apa contohnya surga yang dianugerahkan, ya Pak? Surga yang dianugerahkan itu adalah surga yang di dunia. Ketika kita punya ridho. Kalau kita punya ridho, menerima, itulah surga. Ya, ada Pak. Itu namanya surga dunia. Jadi surga dunia bukan nyanyiannya LP Sukahesi. Kan ada ya Pak ya. Gimana nyanyinya Pak? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika kita ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa bisa ridho? Karena kita tahu ilmunya. Ya, karena kita sudah kelas 4 sebetulnya. Orang yang sudah nyampe ke Allah itu kelas 4. Yang sudah menerima takdir. Cocok atau tidak cocok, kita menerima. Takdir itulah yang membawa kita ke Allah. Gitu. Ya, materi yang kemarin. Jadi ketika kita bisa ridho dengan ketetapan Allah, itulah surga. Ya, sama dengan begini kan. Ketika seseorang melakukan maksiat, terus belum sempat tobat, pasti kan terjadi tuh musibah itu. Pasti terjadi. Walaupun dibarengi sodako, dibarengi doa. Tapi musibah itu udah diundang sama kita. Gimana cara mengundangnya? Tadi ketika kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, berarti kita sudah mengundang musibah. Gitu. Makanya Allah memberi lampu hijau ya. Kalau untuk jalan ya. Lampu hijau, syari'u ila magfirati, segera taubat. Kalau nggak taubat, datang nih, gitu. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammadnya itu tidak membawa mukjizat yang nyata. Kayak Nabi Musa kan bawa tongkat, benar kan? Nabi Soleh bawa unta, gitu kan? Nabi Isa bisa menurunkan makanan dari langit. Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Makanya dituntut oleh orang kafir Quraisy. Kalau Nabi ya bawa tongkat kayak Musa, gitu. Masa Muhammad nggak bawa nanaon? Nah, bawa malaikat. Itu Pak. Padahal mereka nggak tahu kenapa Nabi Muhammad itu datang tidak seperti Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya bawa mukjizat yang nyata. Kenapa? Apa rahasianya? Karena umat Nabi Muhammad tidak langsung diadab ketika berbuat dosa. Kalau umat dulu langsung. Nabi Nuh bikin perahu, perahunya dibuat WC umum, coba. Sama umatnya, Nuh ada-ada aja nih, Nuh bikin perahu di atas gunung, dasar stres gitu kan. Akhirnya buat jamban, buat WC umum. Jadi umatnya kalau mau itu ke perahu itu. Iya, pas Nabi Nuh pagi-paginya berangkat itu mau nerusin pembangunannya. Wih, udah banyak itu. Tapi Nuh nggak marah, tersenyum. Kalau kita pasti marah ya Pak. Sialan ini semua. Nabi Nuh nggak, malah tersenyum. Umatku pinter ini. Saya nggak kurang akal. Nggak kurang akal. Akhirnya Nabi Nuh itu bawa seseorang yang buta. Matanya buta, tetangganya bawa yang buta. Terus Nabi Nuh doain, orang buta nggak ngelihat kan, doain melek. Terus suruh cerita, bisa melek tuh karena nyolek kotor, dioles-oles, jadi insalep. Akhirnya viral Pak, bahwa kotoran di perahunya Nabi Nuh itu bisa jadi salep segala macam penyakit. Wow, berbondong-bondong orang. Masya Allah. Akhirnya bersih Pak. Bersih lagi, Nabi Nuh tersenyum. Nah itu.
Begitu umatnya mengingkari, adab datang. Itulah. Tapi beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Tuh, ada umat Nabi Muhammad nggak sholat kan ya? Terus benjol nggak kepalanya? Enggak. Malah rezekinya lancar. Ya, yang nggak ngaji biasa aja napas ya lancar gitu kan. Malah kita yang ngaji kadang-kadang sesek napasnya. Nah, itu. Jadi, masya Allah itu Pak. Itu rahasianya sebetulnya. Nah, makanya Nabi itu umat Nabi nggak tahu kenapa saya tidak diberi mukjizat seperti Nabi sebelumnya. Itu rahasianya. Jadi sebetulnya enakan umat Nabi, enak kita gitu. Ketika kita berbuat dosa tidak langsung ditulis, mangga Pak, ditunggu untuk bisa bertobat. Nah, gitu. Balik lagi Pak. Jadi sebetulnya semuanya ketika orang itu bisa ridho dengan ketetapan Allah, maka orang itu tidak akan terjadi seperti ini. Tadi yang kedua, madum tak munazi'an lil khalqi fima fi aidi. Jadi selagi engkau masih merebut lil khalqi milik orang lain fima fi aidihim terhadap apa-apa yang ada di tangan mereka, merebut hartanya, merebut jabatannya, senggol sana senggol sini, itu orang tidak sehat hatinya ya. Terus mustajliban lahu biryaika wanifaqika la sihhatalaka. Nah, yang keduanya berarti yang ketiga mustajliban. Jadi kalimatnya sama kayak depan. Madumta munaziannya diganti mustajliban gitu ya. Iya, mustajliban lahu biryaika wanifaqika la sihhatalaka. Ya, kalau tadi merebut milik orang lain ya. Nah, ini mustajliban. Mustajliban itu mengambil simpatik. Mengambil simpatik dengan cara biryaika, pamer. Dengan cara wanifakika, membohongi antara hati dengan penampilannya berbeda. Bahasa kitanya pencitraan. Jadi kalau ada orang itu pengen selalu dilihat, itu berarti cacat ya. Iya, berarti dia tidak sehat batinnya. Itu tidak sehat batinnya ya. Terus dia pencitraan, selalu pengen dilihat baik, padahal aslinya dia buruk. Jadi antara tampilannya dengan hatinya berbeda. La sihhatalaka. Maka tidak sehat batinnya. Itu. Tidak sehat batinnya. Masya Allah ya. Dan ini bisa juga disebut sarmuk. Ya Pak ya. Cari muka. Caper ya, kalau ada atasannya kerjanya serius gitu kan. Kalau atasannya pergi, wah malah joget-joget. Nah, itu namanya tidak sehat batinnya. Asli itu tidak sehat batinnya. Ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Nah, itu. Orang yang tidak sehat batinnya tidak baik untuk dijadikan pemimpin. Orang yang suka pencitraan bagus dijadikan pemimpin. Kalau dijadikan pemimpin pasti akan merugikan yang dipimpin. Ya, jadi dua tadi ya. Jadi selagi ada keinginan untuk merebut milik orang lain, yang keduanya mengambil simpatik
dari orang lain dengan cara pamer, dengan cara pencitraan. Maka orang seperti itu la sihhata, termasuk orang yang tidak sehat batin. Gitu. Masih kuat. Madumta rogiban fid dunya. Yang keberapa berarti? Yang ketiga ya. Yang keduanya ada dua. Jadi yang pertama kan madumta qaidan fi baiti nafsika hawaka tobika la pasihu. Terus yang keduanya madumta munaji anil khalqi fi ma fi aidihim. Duanya mustajliba lahu biriyaika wa nifaqika la sihhata. Jadi baru dua itu asli. Terus yang ketiganya madum tarogiban fid dunya. Nah, la sihhata laka. Nah, selagi engkau rogiban itu condong. Nah, condong fid dunya. Ada pengajian sama pengen pulang. Gitu kan, pengen pulang sama pengajian. Nah, kira-kira mana yang dipilih kan? Tergantung rogibannya di mana. Kalau dia rogibannya fidunya, boleh. Tapi kalau rogibannya bil akhirah, insya Allah hadir. Tapi kan Ustaz saya lihat nanti di YouTube-nya, ya nggak apa. Tapi kalau lihat YouTube semua jadi saya sendiri. Ada berdua. Nanti kalian damai aja lah, bubar. Bahaya. Ciri orang sampai ke Allah. Kan ada orang sudah haji, udah umroh kan. Berarti kan fisiknya udah sampai tuh ke ya, sudah mengelilingi tawaf, udah tawaf gitu kan. Dari jauh terus mendekat sampai menyentuh, bahkan bisa mencium hajar. Itu baru lahir. Batinnya nyampe nggak ke Allah? Nah, itu jadi masalah. Apa cirinya orang yang batinnya sudah nyampe ke Allah? Ya sudah tawaf di sana, tapi batinnya juga ikut tawaf. Itu Allah kasih 4 cirinya. Di antara yang 4 itu adalah asyurbu, yuhna ulaka asyurbu min bahril ilmihi. Jadi cirinya itu udah dikasih minum oleh Allah. Minum dari lautan ilmunya Allah. Jadi apa Ustaz? Selalu haus dengan ilmu agama, dengan ilmu Allah. Itu cirinya. Jadi kalau kita terdorong terus ingin tahu tentang agama, nah itu bukti bahwa dia sudah nyampe batinnya. Walaupun mungkin lahirnya belum sampai, ya, tapi batinnya sudah nyampe. Gitu. Kalau lahirnya nyampe dulu mahal Pak. Sekarang itu 36. Ya. Kalau berdua sama istri 72, kalau beliin cendol, wih, se-RT. Nah, itu baru lahir kan? Baru lahir. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lahirnya terus batinnya ya kan? Tapi kalau kita memang belum punya dana untuk ke sana, bentuk aja batinnya. Caranya gimana Ustaz? Itu sudah kelas 4, ya kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas. Jadi ada di kelas 4. Atau malamnya kita beristighfar, pada asarnya itu baca wakil. Kalau nggak sempat baca istighfar lagi. Malam istighfar, pada asar istighfar. Nah, itu di antara fadilahnya itu adalah wa ilallahi tusilun. Wa ilallahi tusiluna. Kepada Allah kalian disampaikan. Kalau disampaikan itu datang sendiri apa ada yang nganterin? Ada yang nganterin Pak.
Siapa yang nganterin? Ternyata amalan istighfar kita ketika malam hari dan pada asar. Syukur-syukur bisa sempat baca waki. Wakia itu berapa ayat? 96. Iya. 96 tapi cepat Pak. Paling 5 menit. 5 menit paling. Ya sama ngopi itu kayaknya lamaan ngopi Pak. Kopi kalau masih panas apalagi kan? Seruput, ada 1 jam baru habis kopi. Ya, sama ngobrolnya kan. Tapi baca waki 5 menit ya. Tuh, jadi baca istiqomah tapi syaratnya la tamil. Janganlah kalian bosan. Kalau kita tidak bosan terus istiqomah kan, insya Allah kita akan dihadirkan di hadapan Allah. Cirinya dikasih minum pertama oleh Allah. Ya, jadi ciri di kitanya haus tentang ilmu Allah. Jadi suka nanyain pengajian gitu. Cuma akhirnya ayat pengajian. Gitu. Bapak suka nanya nggak? Walah nggak nanyanya udah kelewat itu. Hari Senin nanyain. Hari Senin nanyain gitu. Kemarin ada pengajian ya? Ada. Aduh, lupa saya. Nah, itu yang bahaya. Ya, tapi semuanya bukan bikinan. Ketika Allah sudah memberikan airnya, maka kita terketuk sendiri. Balik lagi, Mbak. Jadi yang ketiganya adalah madum tarogiban fitunya fala sih kata. Jadi selagi engkau condong kepada dunia, maka engkau tidak sehat hati. Gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan kita condongnya ke akhirat. Ya. Terus hikmah itu tidak bisa sampai kepada orang yang condong ke dunia. Itu enggak sampai. Ya. Terus berikutnya madumta wakit wasikon. Madumta wasikon bikolbika ma'amma siwal haqqi azza wa jalla. Fala sihhata laka. Berarti semua berapa tuh? 5 apa 4? 4 ya. Yang ada madumtanya. Madumta wasikon, selagi engkau wasikon. Wasikon itu berpaling ya. Bukan berpaling ya. Berpaling ya. Kalau ayat condong gitu. Kalau berpaling itu berbalik ya. Iya, berat gitu kan. Wasikon. Bikol bika, terhadap hatimu ma'asi wal haqi azza wa jalla, bersama selain Allah azza wa jalla. Ya, maksudnya hatinya itu iya tidak berat ke Allah, beratnya kepada selain Allah gitu. Mending bisa sholat tapi nggak punya duit, apa mending bisa sholat tapi nggak punya duit, apa mending punya duit walaupun nggak bisa sholat? Kira-kira yang mana? Sholat punya duit, itu idealnya, ya kan? Idealnya. Kalau Allah pilih akhirnya yang sebaliknya gitu, terjadi 2 pilihan. Insya Allah ya. Nah, tapi kalau dia memang cenderungnya hatinya itu kepada selain Allah, ya maka ketika ada acara-acara yang aromanya bukan aroma Allah, dia pasti hadir, gitu kan? Tapi kalau ada aroma-aroma Allahnya, dia menghindar. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya kepada selain Allah. Itulah orang yang tidak sehat berarti. Nah, tahajud sama lihat bola, gimana tuh caranya? Tahajud sambil lihat gitu. Gitu ya.
nyalain TV yang gede, terus tahajud tetap jalan 12 rakaat lagi, tapi mengikuti acara bola. Nah, itu adil? Enggak juga. Hati itu cuma satu, tidak bisa berdua. Kalau yang Allah di dalamnya, yang lain keluar. Kalau yang lain di dalamnya, Allah yang keluar. Gitu. Jadi nggak bisa mendua. Enggak Ustadz, saya mah bisa mendua kayak tadi lihat TV sambil nonton sambil sholat. Nggak bisa Pak. Pasti kecenderungan itu satu. Jadi yang terakhir adalah watikon bikolbika ma'ama siwal haqqi azza wa jalla falasih. Jadi orang itu disebut batinnya tidak sehat ketika cenderung hatinya kepada selain Allah. Gitu Pak. Kitalah yang tahu, saya itu aslinya cenderungnya apa. Ya, padahal semuanya pemberian Allah gitu ya. Kita itu kalau nurut itu biasanya ketika sering dikasih, benar nggak? Kita sering dikasih terus, tiap bulan dikasih sama bos gaji. Nurut nggak kira-kira? Ya, tapi kenapa kepada Allah nggak nurut? Wah, padahal semuanya dikasih. Kenapa? Karena ada penghalang. Kemarin saya terangkan kan bahwa ruh itu aslinya bercahaya. Kenapa tidak tembus ke hati? Karena terhalang. Kenapa tidak tembus ke anggota badan? Karena hatinya terhalang sama nafsunya. Itu Pak. Jadi kenapa orang itu bisa condongnya tidak ke Allah? Padahal Allah yang memberikan fasilitas semuanya. Ya. Itu karena kita tidak sehat. Terus gimana agar sehat batinnya? Ya harus berbeda semua dari yang tadi disebut, ya kan? Nah, jadi kita diberi nafsu oleh Allah, jadikan nafsu itu partnernya, jadikan sahabat untuk bisa datang ke Allah, dijadikan tunggangan nafsu itu. Karena nafsu tidak bisa lepas dari diri kita, karena nafsu itu bagian dari tubuh kita. Ya, kalau setan di luar, tapi kalau nafsu bagian di dalam kita, Pak. Anggota badan, nafsu, dada, hati, ruh. Itu ada di dalam diri, setan nggak ada. Makanya sebetulnya musuh yang paling berat itu adalah nafsu, karena ada di dalam. Gimana biar batin kita sehat? Jangan ikuti kemauannya. Ya. Jadi kan ada 3 tadi. Nafsumu, keinginanmu, kebiasaan burukmu. Ketika kita masih duduk bersama mereka, la tasihu, maka batin kita tidak sehat. Itu pertama. Dan yang kedua, selagi engkau masih ingin merebut milik orang lain, munazian, ingin merebut milik orang lain. Padahal semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau miliknya pasti nyampe, kalau bukan miliknya dikejar-kejar nggak bakal nyampe. Tahu itu, tapi tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada hikmah di dalam dirinya. Ya, kemarin hikmah apa? Ilmu yang bermanfaat yang mendorong untuk melakukan. Iya, padahal kita tahu bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, nggak usah dikejar-kejar karena itu milik orang lain, ya sudah, gitu kan? Ya. Tapi kalau hatinya buruk kan beda. Orang kalau hatinya buruk sesek, ya. Tetangga kita bikin rumah bagus, ditanya sama temennya, Kang itu tetangga rumahnya sekarang dibangun ya sepertinya sukses. Nah ya pasti sukses, orang dia miara tuyul, itu bilangnya. Karena hatinya busuk atau buruk. Ya, padahal dia paham munazian lil khalqi fima fi aidihim. Tapi kenapa nggak bisa melakukan? Tidak ada hikmah. Terus tetangga sebelahnya bangkrut, rumah dijual, bangkrut. Ngomong lagi temennya, Kang itu sebelah kanan bangkrut ya usahanya, iya, kualat. Nggak ada enak dengernya.
nggak enak terus ya. Nah itulah ciri orang yang tidak sehat batinnya. Terus masih nomor 2, mustajliban lahu biriyaika wanifakika la sihatalah. Jadi mustajliban, dia itu menarik simpatik, pencitraan, menarik simpatik dengan cara riya, pamer, ingin dilihat. Terus yang keduanya dengan cara pencitraan. Antara hatinya dan perilakunya jauh berbeda, tapi pengen dianggap baik. Ya, itu namanya pencitraan. Itulah orang yang tidak sehat batinnya. Gitu ya. Dan yang ketiga, yang ketiganya madumta rogiban fitunya, selagi engkau condong ke dunia. Orang yang condong ke dunia pasti tidak sehat. Ya, banyak ributnya. Banyak ributnya. Lihat mukanya juga mirip Gogo. Benar, Pak? Oh. Kenapa? Karena Nabi waktu berjalan dengan para sahabat terus berhenti di tumpukan sampah. Ada tumpukan sampah, Nabi berhenti. Terus duduk, para sahabat kaget kok Nabi berhenti duduk malah nyamperin di tumpukan sampah. Ada bangkai kambing kecil, namanya cempek, kambing kecil, diangkat kepalanya, ada jiwa. Ini adalah bangkai wahadihid dunia, dan inilah gambaran dunia. Gambaran dunia. Nah, siapa yang senang bangkai? Lalat, ya kan? Anjing gitu kan, itu senang sama bangkai. Gitu. Makanya orang yang begitu cenderung kepada dunia, mukanya mirip Gogo, sok dari samping dipoto. Orang hijau banget itu sama dunia itu. Tahu hijau ya? Nggak merah, hijau dia. Itu kalau dipoto dari samping terus di zoom gini, mirip Pak. Ya memang wataknya begitu. Makanya kita kan kata Ibnu Athaillah, janganlah engkau seperti Gogo. Itu kan? Gogo itu kalau dilempar tulang, ngejarnya tulang apa yang lempar? Tulang. Kita nggak boleh kayak Gogo. Ya, kita tuh kayak laki-laki yang normal. Laki-laki yang normal. Dilempar senyum, ya sama perempuan cantik, ya lempar kerikil gitu sambil senyum perempuan cantik, letak kena kita, terus ngejar kerikil apa ngejar yang senyum? Ngejar yang lempar itu namanya normal. Wah ini mah pengen dikejar gitu, jangan kayak Gogo, ya kan? Nah, itulah gambaran orang yang cenderung kepada dunia. Fala sihhatalak, maka tidak ada kesehatan bagimu, gitu. Jadi batinnya tidak sehat. Nah yang terakhirnya madum takwatikon bikolbika ma'a masiwal haqqi azza wa jalla. Siwa itu artinya selain. Ya, jadi kecondongan hatimu kepada selain Allah azza wa jalla, la sihata laka. Itu ada orang dikasih tasbih 1 sama duit 500, gitu. Pilihnya mana? Dikasih tasbih nih, ini tasbih, kamu pilih tasbih apa duit 500? Itu kan Tuhan. Gak tahu yang ngasihnya siapa gitu kan. Lo yang ngasihnya orang yang makomnya sudah tinggi, ya kan? Tasbihnya mungkin kan beda ya. Banyak karomahnya mungkin kan. Wah, saya mau pilih duit kan. Nah, itu. Duit habis nggak? Tasbih awet. Nah, itu model begitu, Pak.
Dia milihnya selain Allah. Terus gimana caranya agar sehat batin kita? Ternyata ada doanya, Pak. Nah, itu di ujung ada doanya. Allahumma rzuqnas sihhata ma'aka. Gitu. Jadi Allahumma rzuqnas sihhata ma'aka. Yuk, saya baca, Bapak tiru ya. Terus diamalkan, insya Allah mudah-mudahan batinnya sehat. Allahumma rzuqnas sihhata ma'aka. Ayo. Allahumma rzuqnas sihhata ma'aka. Itu dibaca 7 kali pada sholat. Dan batin kita sehat. Allahumma rzuqnas sihhata ma'aka. Allahumma ya Allah urzukna. Jadi kalau diputus bacanya urzukna. Engkau berikan rizki kepada kami as-sihhata, kesehatan batin. Mana batinnya Ustaz? Gak ada, itu ada alif lam. Ya. Jadi kalau pakai alif lam, as-sihhata maksudnya adalah kesehatan batin. Ma'aka, bersamamu. Maksudnya bersama Allah. Itu Pak. Nah, itu amalkan pada sholat 7 kali. Kira-kira 7 jam apa 7 detik Pak? Ya, sebentar ya kan? Allahumma rzuqna sihhata. Kalau ngerokok itu baru berapa? Sedotan ya kan? Allahumma rzuqna sihhata. Baca 7 kali pada sholat. Insya Allah, Allah beri kemudahan untuk sehat batinnya. Kalau batinnya sehat, insya Allah lahirnya sehat. Ya, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kalau nanti ada yang ditanyakan, boleh monggo Pak. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Saya minum dulu. Boleh, monggo. Yang terbaik yang mana? Sip. Siap. Betul. Kalimatnya itu adalah ana illaili. Jadi kalau ana illaili itu waktu-waktu malam. Maknanya gitu Pak. Jadi waktu-waktu malam ya. Jadi waktu-waktu malam itu yang disebut malam bada isya. Itu malam. Sampai imsak. Itu namanya waktu malam. Cuman malam itu dibagi 3. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir. Gitu kan. Nah, Nabi Muhammad menyarankan sepertiga terakhir. Ya kan? Cuma Nabi Daud pernah nanya ke Allah. Ya Allah, kapan aku bisa bermesraan denganmu? Gitu. Maksudnya berkholwat, berduaan denganmu kapan? Nah, terus Allah jawab, tengah malam. Kalau sepertiga kan berarti akhir malam kan? Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, kalau Nabi menyarankan akhir malam, berarti sepertiga terakhir kan? Tapi padat Pak. Ngerti padat ya? Ibarat orang tuh tamunya banyak. Iya. Kira-kira Bapak langsung dilayani enggak tuh? Nah, antrinya nomor berapa gitu? Karena semua orang ngejar sepertiga malam. Kenapa? Karena Nabi yang ngasih tahu sepertiga malam. Tapi Nabi Muhammad pula yang menceritakan Nabi Daud bertanya ke Allah. Nabi Muhammad juga bercerita. Nabi Daud bertanya kepada Allah. Nabi yang ngomong, kapan waktunya berkholat denganmu ya Allah? Tengah malam. Berarti kalau tengah malam itu sepi Pak.
Ya, jadi ibarat tamu itu kursinya masih ada, ya. Bapak nggak kebagian di jalan umum, bahkan di parkiran. Nah, itu Pak. Jadi kalau saran saya, tengah malam. Kapan itu tengah malam? Kan malam dibagi 3, 9 jam bagi 3, berarti 3 jam, 3 jam, 3 jam Pak ya. Berarti kalau misalnya jam setengah 8 atau jam 8 lah, berarti kan 8, 9, 10, ya itu malam pertama, awal malam, terus 11, 12, 1, nah itu tengah malam, baru dibuat 3, 4, itu akhir, itu Pak. Jadi terus kapan Ustaz? Menjelang tidur. Bapak kalau tidur jam 12, jam 11, sebelumnya sholat dulu kan? Nah, boleh sholat dulu, gitu. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, boleh. Terus wiridan, istighfar. Setengah 4 sampai tidur. Setengah 4 itu bangun lagi, ya tahajud. Baca lagi. Jadi di situ kalimatnya ana illaili, jadi waktu-waktu malam. Terus jumlahnya bebas karena tidak ditentukan. Berarti semakin banyak setrumnya semakin gede, gitu Pak. Nah, terus pada asarnya kalau bisa itu al-waqi'ah. Nah, waqi'ah. Kalau bisa jangan sekali, ya berapa kali. Nggak bisa, ya yang penting istiqomah, gitu Pak. Waqi'ah. Kan ada Quran yang kecil yang bisa dikantongin. Saya ada di mobil tadi. Kecil Pak, tapi tulisannya jelas. Kan Ustaz di HP ada beda. Quran di HP dengan Quran betul-betul Quran. Artinya betul-betul Quran tuh mushaf. Beda Pak. Kalau HP kan ada foto perempuan lain, ya kan? Ya itu. Jadi beda. Pegang HP pakai wudhu nggak? Enggak, walaupun ada Qurannya kan. Tapi kalau pegang Quran harus itu beda Pak. Beda nilainya. Ya. Kan ada di HP Ustaz, baca di Quran ya. Iya boleh. Tapi kualitasnya berbeda. Ya, gitu. Ya. Tadi saya agak ke bawah. Itu biasa saya baca. Ya. Nah, itu Pak. Jadi terbaiknya waktunya tengah malam. Karena kalau akhir malam padat. Tapi baik padat itu bagus. Kayak sholat di sini sama sholat di Masjidil Haram itu enakan gimana? Enak di Masjidil Haram ya. Sesek nggak? Sesek. Tapi nilainya gede kan? Iya. Kalau di sini kan walaupun musolanya kecil lega. Berarti DKM-nya pinter kan? Pinter. Kalau di Masjidil Haram walaupun masjidnya gede sesak. Iya kan? Berarti DKM-nya kurang pinter. Ya, harusnya kan masjidnya gede lega kan Pak? Mau gede sesak. Di sini kecil. Ngaji juga bisa selonjoran. Nah, gitu Pak. Ya mudah-mudahan amalkan Pak insya Allah. Dengan tadi Allahumma rzuqna sihhata. Fadilahnya ada 5 Pak. Kalau kita tadi ngamalin tadi istighfar malam sama waqi'ah, fadilahnya ada 5. Jadi pertama alaikum tuhbaruna wa alaikum turhamuna. Wajib bagi kalian dirahmati. Itu 1. Jadi wajib dirahmati oleh Allahnya. Kalau wajib itu berarti kan haknya kita. Yang wajibnya Allah. Itu 1. Yang kedua, watus aduna. Kalian akan dibahagiakan. Terus yang ketiganya, wa anin nari tub'adu. Dan dari aroma neraka dijauhkan. Terus wafil jannati tuhbaruna. Dan di surga disenang-senangkan. Gitu. Terus yang terakhirnya
wa ilallahi tusoluna, dan kepada Allah disampaikan. Nah gitu. Cukup. Ada lagi? Ayo monggo Pak. Siap. Alhamdulillah bisa ngaji. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.